ahli ma'rifat berkata, "Ighsilu arba'an bi arba'in." Basuhlah 4 hal dengan 4 hal. Kata ahli ma'rifat, "Ighsilu wujuhakum bima'i a'yunikum." Basuhlah wajahmu dengan air matamu. Apa yang dimaksud dengan membasuh wajah dengan air mata? Air mata karena takut kepada murka Allah. Air mata karena menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Air mata yang menetes karena kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa membasuh wajah kita sehingga di akhirat nanti wajahnya bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waghsilu alsinatakum bidzikrillah. Basuhlah lidahmu dengan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta dengan harta, kemana-mana dia cerita tentang harta. Orang yang cinta jabatan, kemana-mana dia cerita tentang jabatan. Orang yang cinta dengan kemewahan, kemana-mana dia cerita tentang kemewahan. Begitulah apa yang ada di lidahnya itu pertanda bahwa itulah yang dia cintai. Ketika seorang hamba banyak menyebut nama Allah, dia basuh lidahnya daripada menyebut kedustaan, kebohongan, menyebut hal-hal yang tidak pantas dan tidak layak, dia basuh dengan zikir. Berarti itulah yang tertanam dalam dirinya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba syai'an aksara zikrahu. Siapa yang banyak menyebut sesuatu, siapa yang mencintai sesuatu, tentu dia banyak menyebut-nyebutnya. Kemudian ahli ma'rifat berkata, wa qulubakum bi khasyati rabbikum. Basuhlah hatimu. Dengan apa membasuh hati kita? Dengan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takut apabila Allah murka terhadap kita. Takut apabila Allah tidak memberi rahmatnya kepada kita. Takut ketika Allah tidak peduli lagi sama kita. Sebagaimana ayat tadi dikatakan, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Karena mereka tidak pernah sadar, tidak pernah eling, kata orang Jawa. Tidak pernah derua paingarang nasanga mandar ndengi rua paingarang pa ansahum anfusahum. Maka Allah membuat mereka lupa pada diri mereka sendiri. Apa yang dimaksud mereka lupa dengan dirinya sendiri? Mereka sibuk mempersiapkan kehidupan jangka pendek. Hidup dia persiapkan bagaimana pensiun dengan nyaman. Dia sibuk bagaimana mempersiapkan hari tua untuk istirahat dengan tenang. Tapi dia lupa bahwa kehidupan bagaimana gelapnya alam kubur, bagaimana sulitnya pengadilan di padang mahsyar, bagaimana di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut ansahum anfusahum. Mereka melupakan diri mereka karena mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ahli ma'rifat, basuhlah hatimu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa dzunubakum bitaubati ila maulakum. Basuhlah dosa-dosamu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada sebuah renungan bagi kita. Diriwayatkan anna rajulan lahu ibnun shaghirun yabitu ma'ahu fil firash. Ada seorang orang tua, dia tidur bersama anak lelakinya. Dia tidur, pada suatu malam dia lihat anaknya ini gelisah sekali. Sedikit-sedikit terbangun lagi, sedikit-sedikit terbangun lagi, tidak bisa tidur sepanjang malam. Maka sang ayah bertanya kepada anaknya, faqala ya waladi abika waj'un. Wahai anakku, dari tadi kau gelisah sekali, kamu tidak bisa tidur. Apakah kamu punya penyakit?
adakah rasa sakit yang menyebabkan engkau tidak bisa tidur? Apa kata anaknya? Dia berkata, la ya abi, wahai ayahku, saya tidak merasa sakit apapun. Tetapi walakin ghadan yaumul khamis yauma u'rida maka sabtu minal ilmi. Besok yang membuat saya tidak bisa tidur karena besok hari ulangan. Besok kami akan diuji oleh guru kami di sekolah. Akan diuji tentang pemahaman pengetahuan yang telah kami peroleh selama kami belajar di sekolah. Besok hari ulangan. Saya takut jangan sampai ayyajidal ustadzu khat'an fayadribuni wa yaghdibu alayya. Jangan sampai besok saya tidak bisa menjawab dengan benar, saya salah dalam menjawab, maka saya akan dihukum dan guru saya akan marah kepada saya. Sepanjang malam anak itu gelisah dan tidak bisa tidur. Apa yang menjadi renungan di sini? Maka sang ayah tadi merenung. Faqala ana ahaqqu bihadzal khaufi liyaumil 'irdi 'ala rahman. Anak ini hanya takut kepada gurunya. Begitu gelisahnya dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Kenapa saya yang sebagai orang beriman, sebagai orang muslim, beriman kepada Allah, tunduk dan patuh kepada aturan Allah, kenapa saya tidak pernah gelisah? Bagaimana kelak nanti ketika saya dituntut tentang amal perbuatan saya di hadapan Allah? Hanya menghadapi persoalan ujian di kelasnya, anak ini tidak nyaman, tidak bisa tenang. Kenapa kita yang tahu bahwa kita akan diperiksa amal perbuatan kita merasa santai-santai saja? Ini bahan renungannya orang tua ini. Dia berkata sebagaimana Allah berfirman, wa uridu ala rabbika shaffa, dan setiap orang akan dihadapkan di hadapan pengadilan Allah Ta'ala soffan, dalam keadaan bersop-sop. Manusia berbaris datang satu persatu diadili di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam riwayat yang lain ada seorang ulama namanya Rabbah al-Abasi. Rabbah al-Abasi ini suatu hari ishtara ghulaman aswada bi arba'ati dananirah. Dia membeli seorang budak sahaya yang berkulit hitam. Budak ini harganya 4 dinar, mahal. Fakana la yanamu wa la yada'u maulahu yanamu. Setelah dia bawa pulang sang budak ini di rumahnya, ketika malam hari budak ini tidak tidur-tidur. Akhirnya membuat Rabbah al-Abasi tidak bisa tidur juga, karena hambanya ini tidak bisa tidur juga sepanjang malam. Maka Rabbah al-Abasi berkata, ya gulamu lima la tanamu wa la tada'na nanamu. Wahai hambaku, kenapa engkau tidak tidur? Engkau tidak tidur dan membuat kami juga satu rumah tidak bisa tidur. Ya, karena khawatir jangan-jangan sesuatu terjadi padamu karena kamu tidak mau tidur di malam ini. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Faqala maulaya, ya maulaya, berkatalah hamba itu, wahai tuanku, idza janna zalamul laili, apabila malam telah tiba, zakartu zulmatal qabri wa zulmata jahannama fayatiru naumi. Ketika malam menjelang gelap, maka kegelapan malam itu mengingatkan aku tentang gelapnya kubur. Ketika malam telah datang, mengingatkan aku bagaimana gelapnya neraka jahanam. Maka hilanglah rasa ngantuk dalam diriku, karena yang terbayang bagaimana nanti gelapnya saya di dalam kubur. Iya tuh di osimata wengarang. Saya bayangkan itu. Dalam kamar mati lampu gelap, marake tahu, apalagi dia di dalam kubur. Papatang dan dia ngapa? Karena saya membayangkan itu, saya tidak bisa tidur kalau malam. Fa idza dzakartul wuqufa baina yaday rabbi azuma ghammu qalbi.
ketika saya merenungkan bagaimana saya berhadapan dengan Allah satu persatu tanpa penerjemah, di hadapan Allah yang maha mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nyata, segala yang kita rahasiakan semua terbongkar di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya bisa nyaman, bergetar tulang-tulang saya, seluruh jiwa saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya di hadapan pengadilan tersebut. Wa idza dzakartul jannata wa na'imaha tada'afa syauqi. Demikian pula kata budak ini, ketika saya membayangkan bagaimana kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah, bertambah rasa rindu saya. Saya sangat rindu dengan rahmat Allah yang ada di sana. Wa kaifali bin naumi ya maulaya. Maka sang hamba ini berkata kepada Rabbah al-Abasyi, maka bagaimana saya bisa tertidur dengan pulas ketika semua itu menghantui pikiran-pikiran dan kesadaran saya. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian Rabbah merenung, dia menangis dengan keras sampai dia pingsan. Setelah dia sadar, dia mengatakan kepada hambanya, wahai hambaku, misli la yasluhu ayyamlikaka. Wahai budakku, engkau sebenarnya terlalu mulia untuk kujadikan sebagai budakku. Orang seperti saya tidak pantas menjadikan engkau seorang budak, karena sesungguhnya fisikmu adalah budak, tapi pikiranmu merdeka daripada ikatan dunia ini. Berapa banyak kita yang tidak bisa merdeka daripada kehendak dan keinginan-keinginan duniawi kita, sehingga kita diperbudak oleh hamba nafsu kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Yang terakhir, maka senantiasalah kita memperbaiki persiapan-persiapan kita, bahwa sehebat apapun kita mempersiapkan pensiun kita, hari tua kita, masa depan kita, Allah maha mengetahui, Allah maha mengatur. Yang perlu kita persiapkan adalah hari setelah kehidupan ini, karena tidak ada yang mempersiapkannya kecuali kita sendiri. Suatu riwayat, anna rajulan hamila hentatan ala himarin. Ada seorang hamba ini dia membawa gandum untuk di pabrik. Orang dulu masih pabrik kayak pabrik padi. Dia bawa gandum satu karung di atas himar. Setelah dia sampai di pabrik, dia menurunkan gandum itu dari pundak himarnya. Tanpa sengaja, himar itu lari, terlepas, mendongi di himar. Kemudian dia kejar himar itu, dia letakkan gandum itu di depan pabrik, dia kejar himarnya. Himarnya lari lebih kencang daripada dirinya, maka himarnya tidak dapat. Di tengah jalan dia bertemu dengan tetangganya. Tetangganya berkata, wahai tuan, hari ini giliran Anda untuk mendapatkan pengairan. Kalau Anda tidak berangkat ke sawah, maka Anda tidak mendapatkan pengairan, karena hari ini giliran Anda. Maka pergilah ke sawah, karena akan dialiri kebun Anda. Di tengah perjalanan dengan persoalan yang bermacam-macam ini, tiba-tiba dia sadar, oh ternyata hari Jumat hari ini. Hari ini hari Jumat. Dia belum pabrik gandum untuk dimasak istrinya, himarnya terlepas, gandumnya belum dipabrik, dan hari itu kalau dia tidak berangkat ke kebun, dia tidak dapat giliran pengairan. Sementara jam menunjukkan sudah hampir sholat Jumat. Dalam hatinya sang hamba ini berkata, ya Allah, aku serahkan segala urusan ini, aku lebih memilih sholat Jumat. Maka dengan kesadaran penuh dia berangkat sholat Jumat. Dia mendahulukan kepentingan masa depannya daripada kepentingan pada hari itu. Setelah selesai sholat Jumat, dia pulang ke rumahnya tanpa membawa apa-apa. Dia lihat dari jauh, ternyata himarnya sudah ada terikat di depan rumahnya. Setelah sampai dia assalamualaikum, dia cium bau roti, gandum, orang Arab makan roti, dia cium bau roti dari dapurnya. Oh ternyata istri saya sudah dapat gandum.
Kemudian dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, dari mana gandum ini?" Dia bilang, "Kebetulan tadi ada tetangga kita juga berangkat mau pabrik. Dia kira karung yang ada di karungnya ternyata karung kita. Jadi dia pabrik, dia bawa pulang. Setelah dia lihat mereknya ternyata gandum kita yang dia pabrik. Maka dia antarkan ke rumah kita. Alhamdulillah. Adapun himar ini tadi dia kembali sendiri. Dan pengairan yang ada di persawahan kita itu terisi penuh karena kebetulan pematang tetangga kita itu sudah penuh airnya, maka jebol, kemudian dia masuk memenuhi persawahan kita." Apa artinya jamaah sekalian yang sama berbahagia? Ketika engkau dihadapkan antara pilihan dunia, kesibukan-kesibukan yang tidak ada selesainya. Ada masalah datang lagi, ada lagi, selesai lagi, datang lagi, malahan satu bertambah 2, 3 dan 4. Tidak ada selesainya persoalan hidup kita. Maka serahkan kepada Allah, dekatkan dirimu kepada Allah, pilih untuk mendekatkan diri kepada yang maha mengatur, maka selesailah persoalan hidupmu.